mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab Engkaulah tempat kami berharap, sebab Engkaulah pertolongan kami. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat Kau jatuh dan terluka, hidup hampa Kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya.
yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu perhatikan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini berada di gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah dari rumah. Sungguh kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah pada saat ini saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah
Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan kasih-Nya, dengan kelemah lembutannya, Tuhan menunggu kita. Tuhan rindu bersekutu bersama dengan kita semua. Dan saat ini kita sudah berada di dalam rumah Tuhan dan siap untuk memulai ibadah kita. Karena itu saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Inilah panggilan ibadah bagi kita dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini dengan segala kerendahan hati, kita mau menghampiri tahta Tuhan. Masuk dalam ibadah dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin setiap hari kita mendengar berita-berita yang kurang mengenakan, yang seringkali membuat kita khawatir, kita takut untuk melangkah. Namun percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menuntun kita sesuai jalannya. Di bawah naungan sayapnya, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menang mengatasi segala pergumulan kita. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kelemah lembutannya Tuhan menunggu kita. Dia tahu hidup kita selalu penuh dengan kegagalan dan sering sekali mengecewakan hati Tuhan. Dan saat ini Dia menunggu kita untuk terbuka, untuk menyadari dan mengakui setiap pelanggaran kita. Sama-sama kita akan berdoa di dalam litani pengakuan dosa. Dan biarlah setiap kalimat yang akan kita ucapkan, ini sungguh-sungguh doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang mengetahui setiap hal yang kita lakukan, pikirkan dan katakan. Mari kita menaikkan doa kita. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, sehingga kami lebih bersandar kepada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga, kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami dan tidak menjadi anak yang patuh bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, dosa kami diberitahukan kepadamu dan kesalahan kami tidaklah disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan mendengar setiap pengakuan yang sungguh-sungguh dinaikkan, dan di dalamnya ada penyesalan yang juga sungguh-sungguh rindu untuk kembali berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah datang di hadapannya mengaku dosa. Roma 6 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Sungguh berbahagialah setiap kita yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Mari saya undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri sekali lagi. Bersama-sama kita memperbaharui komitmen kita untuk senantiasa hidup untuk kemuliaan Allah. Dengan bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Namun ada satu kabar baik pada hari ini, bahwa Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya dan bertobat serta berbalik dari jalan kita yang jahat. Biarlah pada hari ini kita boleh kembali berkomitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia
mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah. Saya jemput jemaat untuk berdiri sekali lagi. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Mari kita kembali kepadanya. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Kita berdoa. Tuhan, lihatlah kami. Kami datang karena kami tahu Tuhan menunggu kami. Kami datang, kami tahu Tuhan ingin berbicara bagi kami masing-masing secara pribadi. Karena Tuhan tahu kami saat ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa mengoreksi, menyegarkan, mengingatkan dan menguatkan kami kembali untuk terus berjalan dalam pertandingan iman kami di dunia ini. Kami siap mendengar. Roh Kudus Tuhan menolong masing-masing kami dan hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua jemaat Tuhan. Shalom. Kita memasuki minggu selanjutnya, minggu kedua di bulan September. Puji Tuhan, semuanya Bapak Ibu sehat kan? Sehat Bapak Ibu? Nah itu yang saya suka dengarnya. Ya Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Jika sudah menemukannya, saya mengundang kita untuk berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan setiap ayat yang ganjil. Bapak Ibu bantu saya bacakan saya bacakan yang genap. Bapak Ibu silakan baca ayat yang ganjil. Dan di ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Jika sudah menemukannya silahkan berdiri. Judul perikopnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mari sama-sama. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman,
Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Silahkan duduk semua jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang seorang hamba yang lari dari tuannya, Onesimus. Dia lari dari Filipus. Hamba yang sudah jelas dia tidak punya hak, tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Yang punya kuasa tuannya. Tapi dia bisa berbuat curang. Dia lari, dia berlaku tidak baik. Dia sudah mencuri, meminjam, melarikan diri. Hari ini kita mau belajar tentang seorang yang hidupnya juga gak baik. Dia seorang penjahat. Bapak Ibu, ada banyak kasus-kasus kriminal, kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Selalu dan pasti akan selalu terjadi ya selama kita masih di dunia ini. Nah, tapi ini satu kisah yang menarik perhatian dunia, bukan satu saja, ada beberapa. Saya coba kumpulkan 2 cerita yang menarik perhatian dunia tentang kasus-kasus kriminal. Jadi yang pertama ini beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang perempuan mahasiswi usia 24 tahun di Cina, namanya Jinan. Dia dihukum mati dengan disuntik mati, euthanasia, karena kedapatan menjadi kurir narkoba. Cantik-cantik, di kampusnya juga dia cukup dikenal karena kecantikannya, tapi ternyata pekerjaannya terlibat jaringan narkoba, jadi kurir. Dan ketika diselidiki, ditanya kenapa sampai mau melakukan itu, udah tahu jelas-jelas itu tindakan yang salah. Alasannya pengen sekolah di luar negeri. Jadi cara mencari uang yang paling mudah adalah dengan menjadi kurir narkoba. Tapi pemerintah Cina sangat ketat, terutama untuk masalah-masalah narkoba. Akhirnya dia harus menjalani hukuman mati. Jadi ini sebenarnya video tapi saya ambil cuma gambarnya saja. Nah, yang kedua, ini kasus yang terjadi di Inggris sekitar abad 16-17 tahun 1671. Ada seorang kolonel bernama Thomas Blood, dia orang Irlandia. Dan kemudian dia merencanakan satu pencurian besar bersama dengan komplotannya para penjahat. Jadi di sana di London sana dia melakukan pencurian di Menara London. Dia mencuri mahkota Raja Inggris yang disimpan di sana. Bukan cuma mahkota, jadi mahkotanya itu dihancurkannya, kemudian juga itu ada tongkat emas itu, tongkat kerajaan digergaji sama mereka, dan bola itu yang seperti bola emas itu di kerajaan itu juga diambil, dibawa lari sama mereka. Berhasil mencuri keluar dari menara Inggris itu di London. Tapi ternyata apesnya detik-detik terakhir ketangkap juga si Thomas Blood ini. Ketangkap juga oleh prajurit pada waktu itu, akhirnya mereka mengejarnya dan menangkapnya, memasukkan mereka ke dalam penjara. Tapi memang ya dasar orangnya memang, waduh. Memang orangnya kalau kita bilang jahat, ya jahat. Bahkan di depan polisi, di depan petugas berwajib, ditanyain apapun gak mau menjawab. Sikapnya sangat tidak baik. Ketika sipir penjara bertanya kenapa seperti itu dan sebagainya, dia jawab seperti ini saja. Akhirnya lama dia jawab, kalau kalian yang mau bicara dengan aku gak mau. Gak mau jawab apapun. Panggil ke sini raja yang harus bicara dengan aku, baru aku mau jawab. Wih, sombong sekali. Singkat cerita, benar. Akhirnya pada saat itu sedang pemerintah Raja Charles II. Raja Charles datengin ke penjara, bicara dengannya. Hebat kan? Dia bisa memerintahkan panggil raja yang ngomong sama aku. Rajanya datang, mereka ngomong, berbicara, diinterogasi. Tapi hanya berdua. Semua disuruh keluar. Selesai menginterogasinya, akhirnya raja keluar. Dan keluarlah sebuah pengumuman bahwa Thomas Blood dibebaskan. Hah? What? Kok bisa? Dia ini orang jahat. Dia berani mempermalukan kerajaan dengan cara mencuri, menghancurkan mahkota raja. Bahkan bukan cuma itu, ketika dibuka catatan kriminal, oh ternyata banyak sekali tindak kejahatan yang sudah dilakukannya. Dia pernah mencoba membunuh raja muda, pernah mencoba menculik juga raja muda pada saat itu yang bernama Ormond. Kemudian
dia juga sudah merencanakan, bahkan sudah berapa kali mencoba membunuh, menculik Raja Charles yang sedang berbicara dengannya waktu itu. Tapi kok bisa dibebaskan? Cuma dibebaskan? Enggak. Ternyata dia juga diberikan sebidang tanah yang luas di Irlandia, di kampungnya. Dikasih tanah. Bukan cuma itu. Dia dikasih uang pensiun setiap bulan dari kerajaan. Sampai saat ini belum jelas kenapa raja bisa lakukan itu kepada orang ini. Kenapa? Ini kalau bisa dibilang dapat anugerah nih dia bisa begitu. Kok ada satu perempuan yang sampai harus menjalani hukuman sebegitunya? Yang satunya lagi banyak sekali catatan kejahatannya tapi dibebaskan bahkan dikasih berlimpah. Gak masuk akal sebenarnya. Tapi kita tinggalkan cerita itu karena saya gak mau berpanjang-panjang di bagian itu. Saya ingin menceritakan satu kejadian lagi. Satu kejadian yang gak masuk akal juga tapi terjadi. Dan kita baru saja mendengar kesaksiannya melalui tulisan ini. Ini seorang yang jahat juga, bukan orang yang baik. Dia sedang cerita di sini. Namanya Saul. Kejahatannya itu banyak sekali, terutama untuk orang-orang Kristen. Kita semua tahu bagaimana sikap Saul yang dulu namanya Saulus. Ketika dia masih pakai nama Saulus, bagaimana kejamnya dia kepada pengikut Kristus. Ya, seorang penghujat, penganiaya, itu dia yang bilang sendiri. Seorang yang ganas. Tapi Bapak Ibu yang menarik dari cerita ini yang ingin saya sampaikan bahwa ketika dia menuliskan, Paulus menuliskan suratnya ini kepada anak rohaninya Timotius, dia sedang ingin menceritakan hal besar yang dialaminya. Melalui kisah hidupnya, dia ingin bercerita hal yang lebih penting daripada kejahatan-kejahatanku. Dan di sini saya mencoba untuk menyampaikan, menggali, ada 2 poin besar, ada 2 poin penting yang ingin disampaikan Paulus pada Timotius, anak rohaninya saat itu, dan juga sangat relevan untuk kita pada saat ini. Benar dia seorang yang jahatnya luar biasa pada saat itu. Tapi satu hal yang Paulus tekankan di sini, dia ingin bicara tentang sebuah penerimaan yang besar bagi dirinya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di ayat yang ke-12, dia mengatakan demikian, aku bersyukur kepada dia. Siapa dia? Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu, kalau dikatakan menganggap aku setia, kata Paulus, berarti dia setia enggak? Setia enggak? Ada yang bisa jawab? Dulu saya waktu sekolah beberapa kali kalau guru lagi meriksa ujian, kadang-kadang murid-murid suka gitu, tahu gurunya lagi periksa hasil ujian kita, lari ke depan ke meja guru, liatin, Bu gimana Pak hasilnya? Pas kertasnya kita yang diperiksa, kertasnya saya waktu itu, saya lihat, ketika salah, gurunya mulai bikin, kemudian dia mau bikin tanda salah, saya Pak kasihan Bu, aduh bener, saya tadi begini, saya tadi begitu. Akhirnya sama gurunya yang tadi mau buat silang begini salah, dia langsung centang, benar. Wah, lompat saya. Ya udah, dianggap benar aja katanya. Nanti kalau dibuat salah kamu pasti ngulang. Dianggap benar. Tapi benar gak? Sebenarnya gak benar, tapi dianggap benar saja. Itu cerita saya dengan guru saya. Ini cerita Paulus. Aku dianggap setia, padahal jelas aku gak setia. Tapi dia menganggap aku setia. Banyak, Paulus mengenal dirinya, dia tahu sekali siapa dirinya, makanya dia katakan di ayat yang ke-13, aku penghujat, aku penganiaya, aku ganas. Benar, kalau kita lihat di kisah para rasul bagaimana Lukas menceritakan tentang kematian daripada kematian daripada Stefanus, tapi di situ ada Saulus yang punya peranan juga. Kalau di kisah Rasul 7 ayat 57 sampai 58 saya bacakan saja. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, maksudnya berteriak-teriaklah orang-orang pada saat itu yang sedang mencoba menyiksa daripada Stefanus. Sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya.
Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Di pasal yang ke-8 dari Kisah Para Rasul, ayat yang pertama berbunyi demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kita tahu Saulus yang kejam itu kerjanya mengejar-ngejar. Panas telinganya, panas hatinya kalau mendengar ada orang Kristen yang sedang beribadah, yang jadi pengikut Kristus, yang percaya kepada Yesus. Panas hatinya, dikejar sampai kemanapun. Ada Stefanus yang setia melayani umat Tuhan, dikejar. Bahkan di dalam pembunuhan Stefanus ada Saulus di situ. Kita juga tahu bagaimana dalam Alkitab ya dijelaskan Saulus meminta datang ke imam besar, minta surat supaya dia diizinkan untuk menangkap semua orang percaya, orang Kristen. Sehingga di ayat yang ke-15 dari pembacaan kita tadi dia bilang, perkataan ini benar, di antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Akulah. Bapak Ibu, hebat. Saya melihat ketika saya membaca ini hebat. Dia bisa mengingat masa lalunya. Dia orang berdosa, paling berdosa. Tapi hari ini, perikop ini dimulainya dengan berkata, aku bersyukur. Aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku tidak setia. Tapi aku bersyukur dianggapnya aku benar. Saya ingin mengajak kita saat ini melihat ke diri kita masing-masing. Menurut kita orang yang benar enggak? Apakah kita lebih baik daripada Paulus? Sering sekali yang menjadi permasalahan terbesar kita semua adalah kita tidak merasa sebagai orang berdosa yang punya dosa besar. Sehingga masalah penerimaan dari Tuhan itu bukan sesuatu yang terlalu penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Dosaku gak besar. Aku gak pernah berbuat hal-hal yang membunuh. Hal-hal yang keji, yang kotor, yang najis, gak pernah. Mungkin kita ada yang berpikir seperti itu. Thomas Carlyle mengatakan, dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Gak merasa, gak sadar. Bapak Ibu pernahkah berpikir saya ini gak layak? Gak usah jauh-jauh bicara tentang dosa yang besar. Pernah gak berpikir layakkah Bapak Ibu duduk di sini beribadah masuk dalam rumah Tuhan kalau mengingat kekudusan Tuhan? Allah itu kudus. Layak gak kita sebenarnya? Mungkin sebelum kita melangkahkan kaki masuk ke ruangan ini udah berapa banyak dosa yang kita lakukan tadi. Dari pikiran, dari tindakan, dari kata-kata kita. Khusus dari bangun tidur sampai masuk sini. Layakkah kita masuk ke dalam rumahnya Tuhan? Dari situ pun mungkin rasanya udah gak layak. Bisa jadi tadi di jalan sudah ngomel-ngomel, marah-marah dengan mobil yang di depannya. Marah-marah dengan mungkin keluarganya yang mau ke gereja tapi lambat sekali dan sebagainya. Jangan lupa, jangan pernah lupakan bagian ini. Dosa mau besar atau kecil tetaplah dosa. Hukumannya sama di depan Tuhan. Saya memperhatikan 2 bulan ini kita dibombardir dengan berita tentang polisi. Verdi Sambo. Dari mulai yang penasaran pengen tahu beritanya, sampai akhirnya banyak orang lebih memilih jadi hakim ikut-ikutan juga menghujat dengan tidak hentinya. Di mana-mana, di televisi, di sosmed, semua. Sampai akhirnya ada satu waktu ketika saya terhenti untuk merenungkan sejenak dan mengingat. Kita ini gak lebih baik loh daripada dia. Kita ini semua manusia berdosa. Mungkin gak membunuh seperti dia. Mungkin gak merencanakan kejahatan untuk orang lain, untuk menghilangkannya orang lain. Seperti dia dan komplotannya. Mungkin tidak mengatur skenario apapun untuk orang lain supaya celaka. Tapi kita juga gak lebih baik.
Sama-sama manusia berdosa. Bedanya apa? Bedanya kalau saya boleh keras sedikit mengatakan, bedanya dosanya dia ketahuan sama orang, dosanya kita nggak ketahuan siapa-siapa. Tapi semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu kamu pun seharusnya binasa. Itulah yang direnungkan oleh Paulus. Sehingga dia bisa berkata, di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia mengenal artinya penerimaan dari seorang Kristus, dia nggak sanggup untuk melihat dirinya lebih benar dari orang lain. Bapak Ibu, penerimaan Tuhan itu luar biasa. Diterimanya kita masuk. Kita masuk dalam ruang pengakuan dosa tadi. Mungkin main-main, mungkin nggak serius. Pernah nggak berpikir kekudusan Allah menerima kita orang berdosa? Mungkin mau naikkan doa kita pun bisa loh, Tuhan bilang kamu orang berdosa, kamu gak layak berdoa untukku. Aku kudus, kamu gak bisa. Bisa Tuhan gak mau mendengar sebelum kita naikkan doa kita. Tapi ada ruang bagi kita datang. Penerimaan Tuhan. Datanglah, akui dosamu. Yang kedua, ini bagian yang selalu membuat saya bergetar. Kasih karunia. Grace. Kasih karunia. Ada penerimaan Tuhan. Ada pemberian Tuhan yang besar bagi kita. Kasih karunianya. Putranya itu pemberian terbesar bagi kita. Di ayat yang ke-13 bagian akhir, Paulus berkata, tetapi aku telah dikasihaninya. Telah dikasihaninya. Aku telah dikasihaninya. Di ayat yang ke-14 dia katakan malah kasihnya itu, kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih. Aku telah dikasihnya dengan berlimpah, itu kata terjemahan Inggris. Dan kasih karunia itu setelah berlimpah dilimpahkan lagi kepadaku. Dibanjiri kasih karunia-Nya Tuhan untuk orang yang tidak layak seperti Paulus dan kita. Tidakkah ini cukup untuk membuat kita bergetar hatinya? Sampah diterima sama Tuhan yang kudus, yang besar. Kasih karunia semata. Hanya karena kasih karunia. Thomas Blood, seorang pendosa, kriminal. Paulus itu orang berdosa yang juga menerima kasih karunia. Dan Debbie Nainggolan itu orang paling berdosa yang masih diterima oleh Tuhan. I am a great sinner, saved by grace alone. Itu saya. Saya kalau udah bicara kasih karunia gak bisa nahan nangis saya. Saya mengingat saya nih orang paling berdosa. Bapak Ibu mungkin pernah lihat gambar saya itu. Karena itu foto saya di salah satu sosmed saya yang saya gak pernah bisa ganti. Bukan saya gak punya foto lain untuk menggantinya, banyak. Tapi saya gak pernah mampu mengganti bagian itu. Karena memang saya mengingat, saya bisa memakai baju seperti itu hanya karena kasih karunia. Itu foto sekitar 7-8 tahun yang lalu. Tidak lama beberapa bulan setelah saya menjadi hamba Tuhan di GKKA ini. Saya pasang foto itu sampai sekarang saya gak mau lepas. Saya hanya karena kasih karunia Tuhan. Layakkah saya berdiri di sini? Tidak. Tuhan kenal saya. Tapi saya dianggapnya layak. Dianggapnya layak. Semua kita punya perjalanan rohani masing-masing. Semua kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Kita perlu mengenal diri kita, Bapak Ibu.
Martin Luther katakan pengenalan akan dosa itulah awal keselamatan. Sebelum kita tahu betapa kotornya kita, keselamatan itu gak akan pernah berharga bagi kita. Arti salib itu gak akan pernah ada gunanya, gak akan pernah ada nilainya. Selama kita masih menganggap saya benar, I am right. Kalau setiap orang menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa, sudah terpisah dari Allah, sudah pasti binasa, butuh kasih karunia Tuhan, maka pengorbanan Kristus itu menjadi besar baginya. Gak ada alasan untuk sombong, gak ada alasan untuk bilang aku lebih baik daripada orang lain. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Renungkan bagian ini, renungkan. Kasih karunia Tuhan untuk kita semua terlalu besar, begitu besar. Apa yang bisa kita lakukan? Satu tulisan sangat memberkati saya, dia katakan seperti ini. Kasih yang terbesar adalah kasih yang membawa perubahan yang terbesar. Kasih yang benar adalah kasih yang membuat orang lain lebih benar. Kasih yang terbesar dari Tuhan menuntut kita juga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita mengasihi seseorang, kita menerima kesalahan orang lain, terima. Ya, memang itu maunya Tuhan, terima. Ampuni orang lain, terima kekurangan orang lain. Kita menerima kekurangan pasangan kita menerima keterbatasan orang tua kita terima anak-anak kita mungkin yang tidak baik. Tapi ini bukan hanya tentang menerima. Kalau kita menerima, tapi kita nggak mampu menjadikannya menjadi lebih baik, itu artinya kasih kita itu nggak sungguh-sungguh, kasih yang murahan. Begitu juga dengan Allah. Dia terima kita. Dia berikan kasih karunia. Tapi dia mengharapkan dia mendapatkan seorang Debbie, seorang Bapak Ibu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu baru artinya kita menghargai kasih karunia. Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa kejahatannya yang dilakukannya itu di ayat yang ke-13b dilakukan karena dia tidak mengerti, karena ketidakmengertiannya. Karena saat itu dia masih di luar Kristus. Semua aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Oke, Allah mengerti bagian itu. Kalau sekarang kamu sudah terima kasih karunia, kamu sudah diterima, kamu sudah mengerti tentang Kristus, kamu sudah merasakan pengorbanan Kristus. Artinya jangan lagi hidup sama seperti yang dulu. Penerimaan dari Tuhan tanpa adanya pertobatan kita, itu sia-sia. Itu membuat kasih karunia itu menjadi tidak berharga. Tapi pastikan kasih karunia itu mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya apa? Ayat yang ke-15 katakan, ayat yang ke-16b katakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang akhirnya akan percaya kepadanya. Supaya apa kita diubahkan? Supaya kita jadi contoh. Inilah saksi Kristus. Supaya apa kita menerima kasih karunia? Supaya kita diubahkan Tuhan, diterima, diubahkan. Supaya apa kita diubahkan? Supaya kita bisa menceritakan tentang apa yang sudah kita alami dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sendiri gak pernah merasakan dan memaknai karunia Tuhan, bagaimana kita mau cerita ke orang lain tentang grace, tentang kasih karunia? Ini cara kita memaknai kasih karunia Tuhan. Ini cara kita meresponi penerimaan Tuhan atas kita. Yaitu ada pertobatan, jangan lagi hidup sama seperti dulu. Kamu harus jadi contoh. Aku jadi contoh, kata Paulus. Dan kemudian aku juga punya kewajiban menyampaikan, memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus yang datang ke dunia, menyelamatkan orang berdosa. Itu ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan aku. Aku sudah alami, aku bisa ceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu, Paulus menyadari keberdosaannya. Itu bagian yang perlu sekali kita ingat melalui khotbah ini. Sudahkah kita menyadari keberdosaan kita? Saya punya satu benda. Bapak Ibu tahu ya ini apa? Apa nih? Apa? Palu, hammer, martil.
Ya, martil, saya lumayan pernah pakai ini, sering sih enggak, tapi pernah beberapa kali memakai ini. Kalau pas ada yang perlu diberesin di rumah, mau pasang figura atau apa gitu ya, saya pakai juga, cari-cari juga, kemudian mulai maku-maku. Bapak Ibu, karena saya bukan ahlinya, sering sekali juga ketika saya mencoba memaku, paku nempel ke tembok, ya, itu suka salah. Kadang-kadang ya karena takut pelan-pelan, yang ada malah tumpul tuh ujung pakunya. Kadang-kadang juga karena mulai nggak bisa atau udah mulai nancep sedikit, terlalu kuat saya memakukannya seperti ini, malah mental, malah bengkok pakunya. Karena memang fungsinya ini yaitu untuk memaku, fungsinya yang lainnya juga untuk menghancurkan benda juga bisa, merapikan juga bisa. Tapi yang paling sering saya pakai ya kalau saya nggak bisa, suami saya lama pulang, saya mau gantung ini ya, saya coba-coba sendiri. Bisa, tapi lebih sering hasilnya nggak bagus. Nggak bagus, pakunya sudah nancep, nggak bagus, bengkok. Satu ilustrasi yang menarik, kita itu ya seperti ini, bagian yang sisinya ini. Sering sekali kita itu mencoba berkata-kata, bertindak, memikirkan sesuatu yang akhirnya nggak bisa tepat, nggak berguna dengan tepat, yang ada menyakiti, yang ada malah bengkok, yang ada kalau seperti paku tadi merusak temboknya. Itulah kita. Saya ingin memperbaiki orang lain, makanya saya harus ngomong begini. Yang ada nyakitin, sakit orang lain dengan perkataan kita. Saya harus membantu keluarga saya, begini. Yang ada mencuri. Jadi kriminal. Terlalu kuat, rusak yang ada pakunya. Tapi indahnya, ada bagian yang mungkin terlihat seperti merusak saja. Tapi ini bagian yang bisa memperbaikinya. Ketika pakunya di sana itu nggak bagus, nancepnya nggak bagus, ini bagian yang bisa tarik, cabut. Bisa lagi perbaiki lagi, pasang lagi yang lain. Atau perbaiki lagi yang tadi sudah bengkok kalau masih bisa, pasang lagi yang lain. Sampai nanti hasilnya bagus. Ini bagiannya kita, bagian ngerusak, menyakiti kita. Dan kasih karunia Tuhan. Bagian yang ini, hanya Dia yang bisa melakukannya. Mencabut. Ketika kita menyakiti orang lain, mungkin kata-kata kita tersimpan cukup lama di hati orang lain. Siapa yang bisa cabut? Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ketika orang itu bisa mengampuni, Tuhan yang cabut itu. Sehingga bisa terlepas rasa sakitnya. Bapak Ibu, dengan apa kita melakukan kesalahan menyakiti orang lain? Dengan tindak kriminal kita. Kalau Paulus katakan dengan menghujat, dengan mulut ini. Dengan apa? Paulus katakan aku penganiaya dengan tindakan. Aku sudah berbuat dosa. Dengan apa? Dengan jadi seorang yang ganas kata Paulus. Dengan pikiranku. Orang ganas itu dimulai dari pikirannya dulu yang berpikir. Ini itu. Dan itu yang kita pakai menghancurkan. Menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain. Dan inilah Tuhan yang memperbaiki semuanya. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa melakukan itu selain kasih karunia Tuhan. Bahkan, kalaupun ada kebaikan yang bisa kita lakukan, kebaikan itu tidak akan pernah cukup untuk membuat kita layak. Tapi kasih karunia Tuhan cukup, bahkan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Seorang penjahat seperti saya diterima Tuhan, bukan karena siapa saya, tapi karena kasih-Nya semata. Seorang pendosa seperti kita semua, hanya karena Tuhan mengasihi. Kalau kita mengingat akan itu, kita mengingat betapa besarnya makna darah yang tercurah. Paulus katakan, semua itu kuterima melalui iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Semua cerita ini, cerita Paulus mengarah kepada satu pribadi, Yesus Kristus.
Dialah yang sudah melayakkan aku. Darahnya lah yang sudah membuat aku berharga kembali. Dialah melalui pengorbanannya di kayu salib membayar semua. Yang sudah menganggap aku setia. Bapak Ibu, kita semua diselamatkan hanya karena kasih karunia. Gak ada kebaikan kita yang bisa membuat kita selamat. Melalui iman kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan itu semua bisa terjadi hanya di dalam Kristus Yesus. Ketika kita menikmati kebersamaan dengannya, persekutuan dengannya. Sesuai dengan yang Alkitab katakan. Dan akhirnya rangkaian semua kisah hidup kita harusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita memaknai kasih karunia itu dengan benar. Saya ingin mengakhiri bagian ini dengan mengajak kita kembali melihat diri kita. Karya Kristus. Itulah anugerah terbesar dalam hidup yang telah kita terima. Pekerjaan terbesar Tuhan Yesus menyelamatkan kita sudah dilakukannya. Sekarang bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan bagi dunia ini, bagi gereja kita, bagi keluarga kecil kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita juga menerima? Bisakah kita juga berbagi menjadi berkat sebagaimana kita sudah menikmati berkat yang besar sekali, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga di akhir kisah hidup kita, sebelum kita menutup mata kita bisa berkata seperti Paulus di ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami orang berdosa yang tak layak ini diterima oleh Allah yang teramat besar. Bahwa kami yang najis ini, seorang pendosa ini, boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Boleh merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua hal. Semua hanya karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargai setiap kebaikan Tuhan. Dengan terus belajar. Menjadi hamba. Menjadi seorang penjahat yang sudah diubahkan. Untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di bagian terakhir, ini merupakan proyek ketaatan bagi kita semua. Silahkan Bapak Ibu kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ambil waktu untuk kembali merenung. Tentang kasih karunia Tuhan yang sudah Bapak Ibu rasakan. Bagaimana seorang berdosa, dalam gelapnya hidupnya, tapi diterima Tuhan. Ditutupi dosa dan pelanggarannya, dipulihkan hidupnya melalui anugerah Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah kesaksian yang indah, yang menguatkan orang lain, terutama untuk keluarga kita, tentang pertolongan Tuhan, bagaimana Dia mengubah untuk orang-orang di sekitar kita. Dan silakan saksikan di dalam PDP kita masing-masing, supaya setiap orang bisa merasakan, supaya aku menjadi contoh tentang kasih karunia dan penerimaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh satu firman Tuhan yang begitu indah, di mana Allah yang begitu maha mulia, maha suci, mau mengampuni dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini. Marilah kita bersama mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bersama-sama berdiri, bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia,
dan di sepanjang segala masa. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang telah lebih dahulu memberkati setiap kita. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer atau juga melalui scan QR code yang ada di kursi gereja bagi jemaat yang saat ini mengikuti ibadah gereja maupun juga yang ada di layar Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah dari rumah. Untuk jemaat yang beribadah di gereja hari ini mungkin jika mengalami kesulitan dengan transfer atau scan QR code bisa nanti memberikan persembahan dengan menggunakan amplop yang ada di belakang dan nanti diberikan setelah ibadah kita selesai. Dan pada hari ini kita akan menjalankan dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Sebelum persembahan dijalankan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada hari ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan penuh sukacita kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Untuk berdiri, marilah dengan penuh sukacita, penuh semangat kita nyanyikan lagu ini. Biar lagu ini juga boleh menjadi komitmen kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidup dalamku, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita masih tetap dengan sikap berdiri, selanjutnya kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hingga hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Dengan pemeliharaan, dengan kesehatan, umur panjang. Dan kami diberkati oleh firman-Mu yang kami terima, mengingatkan kami bahwa kami menjadi orang yang berarti dalam hidup, karena kami diambil dari kebinasaan
dan diangkatnya menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami memberikan ucapan syukur, kami mengumpulkan persembahan. Kini Tuhan terima sebagai ketaatan kami, sebagai wujud iman kami, syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengelola, kiranya semuanya ini berkenan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, oleh anak-anak-Mu di tempat ini, bahkan meluas ke tempat-tempat yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk doa syafaat. Kita berdoa untuk kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar dan diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang tidak berarti, tetapi Engkau sudah mengangkat kami dan kami menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kadang kami melupakan akan hal ini ya Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak rencanakan dan susun untuk kembali menyenangkan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Justru kami lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang berurusan dengan duniawi, bahkan bergelimang dengan dosa. Melalui doa ini Tuhan, Engkau menolong kami, supaya kami mau berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Didahului kami dengan menyusun, merencanakan untuk hidup sesuai dengan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, tolong kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang masih banyak yang ada di depan kami, di sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan menolong kami Tuhan supaya ini tidak hanya kami lakukan hanya saat ini, tetapi di dalam kehidupan kami, sisa umur kami. Bahkan kalau Tuhan izinkan menyediakan bagi kami hari-hari, bulan demi bulan dan tahun, untuk kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk komitmen dari seorang hamba-Mu, dan kami mau ikut di dalam komitmen untuk membangun dan melakukan pekerjaan pelayanan yang berupa rumah singgah yang ada di Batu Licin. Ini masih dalam proses pengerjaan dan kami berdoa Tuhan memberkatinya dan juga menggerakkan orang-orang yang sudah mendengar dan melihat untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian pembangunan. Dan terlebih ya Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang bekerja, yang nantinya akan melayani bekerja, mempergunakan tempat ini sebagai tempat pelayanan, tempat pemberitaan Injil, tempat menumbuhkan dan mengembangkan iman dari orang-orang yang singgah, orang-orang yang datang ke rumah ini. Berkatilah Tuhan pekerjaan yang baik ini. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang berulang tahun pada bulan ini. Ada Ibu Linda, ada Bapak Sintoro,
Ibu Lindawati, Ibu Trivina, Ibu Yini, Ibu Anggarda, Bapak Hendarto, Saudara Thomas, Saudara Erwin, dan Bapak Charles. Juga ada keluarga, pasangan yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Pak Dani dengan Ibu Nira, Bapak Sugi dengan Ibu Gina, Bapak Hendra dan Ibu Suci. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati mereka dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam memelihara anak. Tuhan hadirkan berkat-berkat Tuhan, dan juga Tuhan menolong mereka dalam bertumbuh dalam iman dan dalam pelayanan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang masih sakit. Tuhan berikan kesembuhan dan pemeliharaan, baik yang masih di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Terkhusus untuk Bapak Hermawan, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhanjantinus, Ibu Likwingim, Ibu Mira, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Tuhan memberkati juga makanan, istirahat, ketenangan jiwa, dan juga memberkati orang-orang yang merawat supaya mereka dicukupi oleh Tuhan kasih dan kesabaran. Karena kami ingin bahwa mereka tetap bisa bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kesehatan bagi yang sudah kami doakan. Bapak, terakhir kami berdoa untuk perdamaian dunia, untuk konflik yang masih terjadi di Rusia dan Ukraina. Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan kebijaksanaan pada para pemimpin yang berkonflik di kedua negara ini, dan kiranya tidak meluas ke negara-negara lain, dan Tuhan juga jauhkan dari rencana-rencana motivasi-motivasi yang jahat pada orang-orang ini sehingga mereka tetap membiarkan perang ini terjadi. Bapak, kami berdoa perdamaian dan kehidupan yang baik juga di negara kami, Indonesia, di kota kami, Banjarmasin, bahkan di sekitar tempat tinggal kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan menjawab dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kami akhiri dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kembali Tuhan mengutus kita untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup kita dan memaknai kasih karunia dengan benar. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita naikkan segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan.
Jemaat, pulanglah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Dan setelahnya kita akan mendengarkan beberapa warta gereja yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman mungkin. Sebelumnya jika ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di sini, silahkan untuk berdiri jika ada. Adakah yang baru pertama hadir? Gak ada ya. Semuanya jemaat Tuhan yang setia dan harus selalu setia ya Bapak Ibu. Oke, ada pengumuman dari bidang persekutuan. Tanggal 16 September nanti ada persekutuan komisi suami istri. Jadi bagi Bapak Ibu diundang semuanya yang suami istri untuk hadir. Bapak Ibu bisa hadir langsung di gereja di aula bawah lantai 1. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ke gereja, Bapak Ibu bisa bersama-sama bersekutu melalui Zoom. Nanti linknya juga akan dibagikan. Tanggal 16 September pukul 19.30 WITA. Dan saat ini hamba Tuhan kita Pendeta Wahyudi sedang melayani di GKKA Banjarbaru. Dan selanjutnya hari ini klinik dibuka, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berobat, ingin cek kesehatan untuk bisa berkunjung ke klinik juga. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran untuk beberapa nama, untuk Bapak Prianto, Bapak Ramlan Silaen, Ibu Mariana, Bapak Iwan Sumarto, Saudari Vaniali Tiono, Saudari Verlina, Saudara William Wong, Ibu Sofi, Saudara Doni, Ibu Ong Kim Lanio, dan Bapak Robert On. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan, Bapak Wendy Jangkang dan Ibu Vera, Bapak Sukianto, Ibu Suryawati, serta Bapak Judi dan Ibu Betty. Itu saja mungkin pengumuman dari kami. Dipersilakan untuk Bapak Ibu juga bisa menyaksikan melalui warta digital. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pun